Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdirikan dari 3 anggota kelompok. Yang pertama Muhammad Hairun Iskullah, kedua Dafa Alif Murtaja, dan yang ketiga Farisna Hamid Jabar. Kami akan menjelaskan tugas proyek kami yang berjudul Antrian Prioritas pada Bank. Yang pertama akan dibacakan oleh Dafa Alif Murtaja. Kepada Dafa, kami persilakan. Terima kasih Mas Eki. Seperti yang disebutin Mas Eki tadi, yaitu tugas proyek kita yaitu dengan judul Antrian Prioritas pada Bank. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu prioritas. Prioritas ada dari KBBI, prioritas juga diartikan sebagai pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Menurut merdeka.com, prioritas adalah sebuah istilah di mana seseorang atau sesuatu dianggap dan diperlukan penting dibandingkan lainnya. Nah, apa itu nasabah prioritas? Nasabah prioritas adalah layanan perbankan untuk nasabah yang menginginkan layanan prioritas. Nah, untuk nasabah prioritas ini sudah ada di hampir semua bank di Indonesia. Nah, untuk nasabah prioritas itu dapat kita bedakan dengan melihat tanda atau tulisan prioritas pada kartunya. Sebagai contoh, di sini kartu BCA ada tulisan prioritas atau Mandiri juga ada tulisan prioritas di bawahnya. Jika tidak ada tanda atau tulisan prioritas tersebut, maka nasabah tersebut bukan nasabah prioritas. Nah, untuk menjadi nasabah prioritas tentu saja ada syaratnya, yaitu yang pertama memiliki portofolio keuangan dengan nilai total minimum yaitu 500 juta, terus memiliki sumber dana serta aktivitas penggunaan dana yang memenuhi sesuai aspek banknya, terus memiliki dana tersimpan yang bukan berasal dari dana pinjaman bank, terus adanya sejumlah biaya admin di atas rata-rata biaya tabungan lainnya tiap bulan. Terus yang terakhir adalah memiliki rekam jejak yang baik sebagai nasabah tabungan perorangan, bank ataupun perbankan lainnya. Nah, apa aja keuntungan nasabah prioritas? Untuk keuntungannya sebenarnya ada banyak, tetapi kelompok kami hanya mengambil 2 poin pentingnya, yaitu tidak perlu antri dan segera dilayani oleh petugas. Terus ada lagi yaitu misal seorang nasabah itu memerlukan kredit atau dana pinjaman, maka prosesnya akan jauh lebih cepat daripada nasabah biasa. Nah, apa saja yang biasanya nasabah lakukan di bank? Yaitu ada 2 hal, yaitu biasanya nasabah ke teller bank atau ke customer service. Jika ke teller bank tuh paling umum biasanya mereka akan melakukan pembayaran atau transfer dana. Terus yang kedua adalah setoran dana. Jika ke customer service, biasanya nasabah melakukan peminjaman dana, pembukaan atau penutupan rekening, terus konsultasi rekening, terus administrasi rekening. Nah, untuk variabelnya cuma ada 2, yaitu prioritas dan biasa. Nah, untuk algoritma yang digunakan adalah algoritma FIFO, yaitu first in, first out. Maksudnya, siapapun nasabah yang masuk pertama, maka akan dilayani pertama dan baru selanjutnya gitu. Jika ada nasabah selanjutnya gitu. Antriannya maksudnya. Nah, untuk video observasi kelompok kami. Ini video yang diambil dari salah satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia.
berikut adalah video observasi yang kami ambil di bank syariah, salah satu bank. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan pembagian prioritas, pembagian antrian itu dilakukan oleh staf, yaitu staf yang seorang pembagian antrian itu kan harus dicek dulu oleh staf ya, apakah dia termasuk prioritas atau tidak prioritas dengan tandanya yaitu memiliki kartu prioritas atau tidak gitu. Jika tidak memiliki kartu prioritas, maka dia akan masuk ke tidak prioritas gitu. Nah, ini adalah contohnya ya, antrian normal. Misal di dalam bank itu terdapat 4 orang yang ingin masuk dan mengambil nomor sesuai urut mereka, yaitu orang pertama mengambil nomor pertama, orang kedua mengambil nomor kedua, orang tiga mengambil ketiga, dan orang keempat mengambil nomor 4. Nah, untuk antrian akan didahulukan yang nomor 1. Mengapa? Kan sesuai dengan algoritma tadi, yaitu FIFO, first in first out. Jadi antrian pertama akan dilayani pertama, terus kedua dan ketiga, terus keempat. Dan antrian kedua ini tidak bisa langsung ke CS atau teller, dia harus menunggu antrian pertama selesai dulu urusannya, baru antrian kedua gitu. Nah, ini antrian 2 maju. Setelah antrian 1 selesai, antrian 2 maju, terus antrian 3 dan 4 harus menunggu sampai antrian kedua ini selesai urusannya. Dan misal jika ada nasabah baru datang ke bank gitu, terus ngambil nomor antrian, dia akan mendapat nomor antrian ke-5 ya, sesuai urutan terakhir maksudnya. Dan akan sama seleksinya satu persatu, menunggu urusan yang di CS atau teller selesai dulu, baru selanjutnya gitu. Nah, sekarang antrian prioritas. Nah, antrian prioritas ini beda dengan antrian biasa. Kalau antrian prioritas itu dia dapat langsung loncat ke depan itu, langsung dilayani oleh CS atau teller gitu, tanpa harus mengambil nomor antrian gitu. Tanpa harus mengambil nomor antrian atau mengantri gitu. Jadi dia akan langsung dilayani oleh customer service atau teller gitu. Dan ini adalah flowchart-nya. Saat nasabah masuk, dia akan dicek dulu oleh staff, dia termasuk prioritas atau tidak. Jika tidak, dia akan mengambil nomor antrian, terus menunggu nomor antriannya dipanggil, baru dia ke teller atau ke CS. Nah, kalau misalnya prioritas misalnya nasabah termasuk prioritas, maka dia akan langsung ke teller gitu atau ke CS gitu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan demo program. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dapa yang telah menjelaskan PowerPoint tersebut. Dan selanjutnya kita akan mendemokan program yang akan didemokan oleh Mas Farisna Hamid Jabar. Kepada Mas Farisna, kami persilakan. Oke, saya di sini akan mendemokan programnya. Oke, ini adalah kode program yang dari program antrian berprioritas bank yang telah kita buat. Seperti ini kodenya, dapat dilihat. Untuk penjelasan tentang kode program sedikit, di sini implementasi antrian di sini dari kelompok kami menggunakan linked list, dan linked list tersebut disimpan dengan struct, yaitu struct node di sini terdiri dari integer data dan integer prioritas. Integer data di sini digunakan untuk menyimpan nomor antrian, untuk menyimpan prioritas dari nasabah tersebut. Untuk metodenya yaitu ada constructor, yaitu bank. Untuk membuat node baru yaitu ada ini new node, ada pick untuk melihat node terdepan, ada pop node untuk mengeluarkan node, lalu ada push antrian teller, lalu push antrian customer service, ada is empty digunakan untuk mengecek apakah node tersebut kosong, lalu input data yaitu merupakan menu untuk input data, lalu pop teller,
untuk digunakan untuk mempop antrian tower, dan pop CS digunakan untuk pop antrian customer service. Lalu tak lupa juga ada antrian menu dan print antrian, yaitu print queue digunakan untuk nge-print antrian nasabah dari bank. Pada programnya di sini ada konstruktor, yaitu digunakan untuk menginisialisasi pointer antrian ada teller queue dan customer service queue. Lalu di sini ada inisialisasi dari nomor antrian customer service dan teller. Ini kodenya. Digunakan untuk membuat note baru. Teller, print teller, terus customer service, SMT, lalu ada input data, pop teller, pop customer service, dan menu queue. Langsung saja kita demo-kan programnya. Seperti yang dapat dilihat, antrian di bank terdiri dari dua buah antrian, yaitu antrian tower dan antrian customer service. Untuk pertama-tama, antrian tersebut masih kosong. Maka dari itu kita perlu memasukkan, misalnya ada sebuah skenario ketika nasabah datang, kita masukkan input data, dicek apakah nasabah tersebut prioritas atau bukan. Kalau bukan, pilih 2. Keperluan nasabah tersebut apa? Itu misalnya setoran. Ketika kita memilih setoran, otomatis program akan memilihkan antrian dan nomor antrian dari nasabah tersebut. Untuk setoran akan masuk ke antrian tower. Dapat dilihat di antrian tower tambah 1. Kita coba lagi. Biasa. Pembayaran masuk nomor antrian nomor 2 teller. Lalu masuk teller lagi. Nah, kita lihat antrian pertama dari 1, 2, 3. Kalau misalnya datang lagi antrian berprioritas dan ingin melakukan setoran, nomor antrian nasabah prioritas tersebut mendapat nomor 4 dan diarahkan ke teller. Karena nasabah tersebut merupakan prioritas, maka dia tidak perlu mengantri lagi. Jadi otomatis nasabah tersebut akan langsung dialihkan ke antrian depan. Begitu juga untuk customer service. Misalnya kita masukkan ini meminjam dana, otomatis akan dilarikan ke customer service. Lagi customer service lagi. Misalnya ada antrian untuk customer service yang meminjam dana, nomor antrian nomor 3 dan dialihkan ke customer service. Dapat terlihat nomor antrian tertiga yang merupakan seorang nasabah prioritas akan otomatis dilarikan nomor ke antrian ke depan. Misalnya ingin mengpop antrian tersebut karena proses nasabah tersebut sudah selesai, maka tinggal di pop saja. Teller 4 akan keluar, pop lagi 1 akan keluar, 2 dan 3. Begitu juga dengan customer service. Pop 3, 1, 2. Demikian demo program dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Parisna telah mendemokan program tadi. Baiklah, demikian presentasi tugas proyek kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.